Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Saya Rio F. Rahman. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang sebuah album yang dibuat oleh band Inggris yang luar biasa, Radiohead. Judul albumnya Oke Komputer. Beberapa waktu lalu, BBC Radio melansir sebuah jejak pendapat yang menempatkan Oke Komputernya Radiohead ini sebagai album terfavorit tahun 90-an. Oke Komputer mengungguli sejumlah album yang juga monumental menurut saya, seperti Nevermind milik Nirvana dan Morning Glory-nya Oasis. Nah, memang tiga album tersebut ya, Oke Komputer, Nevermind maupun Morning Glory adalah tiga album yang luar biasa di zamannya, menjadi inspirasi yang kental bagi para pengikutnya, dan memang secara umum juga tidak hanya para pengikut atau penggemarnya, tetapi orang-orang biasa pun umumnya kalau dengar Nevermind begitu bisa suka juga. Jadi memang distorsi atau kembangan dari tiga album ini tidak hanya untuk penggemar, tapi untuk orang-orang yang tidak menggemari juga tiba-tiba suka, karena dia punya efek catchy listeningnya. Jadi enak didengar tiga album ini. Namun kalau kita lihat di aspek komposisi musik, memang Oke Komputer ini mengungguli Nirvana ya, Nevermind sama Morning Glory. Setidaknya itu menurut saya dari komposisi musik. Kalau Nevermind itu kita bisa mengambil benang merah, liriknya emosional misalnya ya, lagunya distorsi banget, itu ciri khasnya. Kalau Morning Glory liriknya manis misalnya, terus lagunya crunchy, rancak, ceria begitu, atau menyegarkan begitu. Nah, kalau Oke Komputer itu liriknya gelap, lagunya fluktuatif, lagunya itu nyaris tidak ada benang merah, benar-benar berwarna-warni. Nah, disinilah yang saya sebut komposisi ya. Komposisinya luar biasa. Mereka sangat eksperimental begitu dalam album ini. Selain sangat banyak bereksperimen, juga berani mengambil efek, sound dan sebagainya. Itu suara-suara yang tidak biasa diambil, baik oleh diri dia sendiri, baik oleh Radiohead di album-album sebelumnya, bahkan sesudahnya mungkin, dan oleh band-band pada umumnya. Banyak suara-suara aneh, begitu saya biasa menyebutnya. Nuansa. Padi Band itu termasuk yang terinspirasi dari Radiohead dan sering mengeluarkan konsep atau mengeluarkan istilah nuansa begitu. Mereka membangkitkan nuansa. Bagaimana lagu Let Down yang liriknya tidak begitu ceria begitu, namun diramu dengan lagu yang sangat kayak deng 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 deng, itu sangat membangkitkan sanubari lah menurut saya. Itu Let Down. Kalau Paranoid Android misalnya, temponya terus patternnya dalam lagu itu berubah-ubah, mirip sekali dengan sejumlah lagu Padi. Bahkan mereka pernah nyebut Save Our Soul sangat terinspirasi Radiohead. Menurut saya sejak dari album kedua pun Padi itu Radiohead sekali menurut saya. Walaupun ya tentu saja mereka terinspirasi, tentu saja mereka sangat orisinal, namun terinspirasi begitu selain Radiohead juga R.E.M. dan U2 tampaknya. Paranoid Android, Exit Music itu yang gelap ya, gothic terus. Saya sulit menyebutnya gothic atau tidak ya, tapi yang jelas seram begitu, horor begitu. Dengan bass, suara bass, sound bassnya itu mirip-mirip dengan sound bass yang biasa dipakai Muse. Muse itu kan sering di efek bassnya, kalau Radiohead kan enggak. Tapi di Exit Music bassnya di efek yang mirip-mirip dengan yang biasa dipakai Muse. Dan Muse itu memang salah satu band inspirasinya Muse itu Radiohead. Muse itu di bawahnya Radiohead, maksudnya lahirnya setelah Radiohead. Terus ada teman yang bilang dia lebih suka No Surprises sama Karma Police. Seandainya Oke Komputer itu isinya setara Karma Police dan No Surprises, maka akan ada benang merah di dalam album itu.
maka album itu bisa sejajar begitu dengan Nevermind, dengan Morning Glory, karena dia punya benang merah yang tegas begitu. Namun karena album itu tidak hanya Karma Police dan No Surprises dan semacamnya, tidak ada cuma Karma Police dan No Surprises yang kata teman itu lebih realis begitu ya. Yang lainnya surrealis, yang lainnya ya sangat-sangat ya eksperimental seperti yang sempat saya bilang. Terus Airbag yang bagaimana dia menggabungkan distorsi, tiba-tiba ada suara-suara yang clean itu ramuan yang sangat sangat super bagi saya. Lantas ada juga lagu judulnya Lucky. Dalam beberapa kesempatan live di sini Ed O'Brien misalnya memakai senar mati yang ada di kepala gitarnya itu untuk membuat bunyi-bunyian sebelum atau saat intro ya. Bagi saya itu luar biasa. Tentu ini pendapat subjektif ya, dan boleh-boleh saja orang bilang Nevermind lebih baik, Morning Glory lebih baik, atau albumnya U2 lebih baik, albumnya R.E.M lebih baik. Dan karena sudah di level mereka itu memang sudah sangat subjektif. Seperti film-film Oscar sudah masuk nominasi itu ada variabel kuantitatif yang dinilai sampai mereka masuk nominasi. Ketika sudah sampai di nominasi maka kita lebih subjektif. Kenapa saya suka Parasit? Tentu saya punya alasan yang sangat subjektif. Tapi bisa jadi ada orang bilang seharusnya Joker yang menang. Nah, itu sudah sangat subjektif juga. Terus ada orang yang bilang harusnya 1917 yang menang karena itu lebih bagus dari Joker dan lebih bagus daripada Parasit misalnya. Itu sangat subjektif sudah. Namun ya itu tadi, sebelum sampai ke tahap itu ada penilaian-penilaian objektif yang sangat kualitatif bisa jadi yang membuat karya-karya seni itu menjadi masuk ke level yang sudah level atas lah, level atas. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa berbagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.